Semoga sehat semua ya. Nah, saatnya kita masuk ke pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup bagian bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran ini, Misrani minta sama kalian semua untuk terlebih dahulu berdoa sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini tidak terganggu ataupun tidak bingung untuk memahami setiap materi yang Misrani kasih. Ya, silakan berdoa. Nanti setelah berdoa kalian selesai, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang makhluk hidup. Sebelumnya kita sudah pernah bahas ya, apa itu makhluk hidup. Di sini Misrani kulas kembali pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Itulah pengertian dari makhluk hidup. Nah, jenis-jenis makhluk hidup ada apa saja? Yaitu ada 3 macam. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini selain ada jenis-jenis makhluk hidup, ada ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin kalian masih ada yang ingat atau ada yang lupa? Kalau ada yang lupa, Miss ingatkan kembali. Apa saja itu ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6 ciri. Ya, yang pertama bergerak, kedua bernafas, ketiga berkembang biak, keempat bertumbuh, kelima membutuhkan makanan dan minuman, dan terakhir peka terhadap rangsangan. Dan inilah ke-6 jenis ciri-ciri makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya diingatkan kembali, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, pengertian makhluk hidup, bahkan jenis-jenis makhluk hidup. Sekarang mari kita baca teks tersebut dengan sesama. Judulnya ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup atau yang biasa disebut benda mati. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Bahkan makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen. Selain itu, makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Gunanya untuk apa? Itu makanan diperlukan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan adanya perubahan bentuk serta ukurannya. Selain itu, makhluk hidup juga berkembang biak. Artinya apa? Yaitu bertambah banyak. Nah, makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Selain itu juga makhluk hidup dapat bergerak. Nah, cara bergerak makhluk hidup itu bermacam-macam ya. Ada makhluk hidup yang bergerak secara dengan berjalan dan berlari, dan ada juga yang berenang dan terbang. Selanjutnya, setelah kita membaca dari ciri-ciri makhluk hidup yang teks kita lihat sama-sama tadi, di sini kita mencari kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI. Nah, di sini ada 4 kata-kata yang sudah kita cari dalam teks yang telah kita baca secara sesama tadi ya. Di sini Misrani ditemukan ada 4 kata, yaitu makhluk hidup, kedua berkembang biak, ketiga bernafas, keempat tumbuh. Nah, di sini ada artinya masing-masing dalam kata tersebut. Yang pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup artinya itu sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti manusia, ya. Kedua hewan, ketiga tumbuhan. Ya, itu contoh dari makhluk hidup. Lalu kedua, berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak, ya. Selanjutnya lagi,
ketiga, bernafas. Bernafas artinya mengisap atau menghirup oksigen, ya, yang biasa pernah kita lakukan sehari-hari. Kalau kita bernafas, otomatis kita menghirup oksigen. Lalu yang terakhir, tumbuh. Nah, tumbuh itu artinya bertambah besar atau biasa disebut sempurna. Seperti kita ya, kita semakin hari semakin bertambah besar. Tidak mungkin kan kita semakin hari semakin kecil, ya. Ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang besar, gemuk, dan lain-lain. Yaitu bertambah besar atau sempurna. Itu yang biasa disebut tumbuh. Oke, selanjutnya menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Nah, setelah kita menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi, ya, yang ada 4 kata tadi yang baru, sekarang kita menggunakan keempat kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat. Nah, dari keempat tadi, kita akan membuat kalimat. Kita belajar nih cara membuat kalimat gimana, ya. Oke, sebelum kita akan membuat kalimat, Miss ingatkan kembali nih ke kalian teks yang sebelumnya kalian baca tadi ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita mendapatkan kata-kata baru dari teks tersebut, yaitu ada 4 kata. Yang pertama, makhluk hidup. Kedua, berkembang biak. Ketiga, bernapas. Keempat, bertumbuh. Ya, itu 4 kata baru dari teks yang telah kita baca tadi, yang akan kita buatkan dalam bentuk kalimat. Sebelumnya kita perhatikan dulu ya. Nah, ini dia cara membuat kalimatnya, yaitu dengan cara melihat dari internet. Bisa kalian cari ya, tapi harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini Miss kasih contoh. Susunlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, tadi kita sudah menemukan 4 kata ya dalam cerita yang telah kita baca secara sesama tadi. Keempat kata ini kita buatkan dalam bentuk kalimat. Yang pertama, makhluk hidup. Contohnya kalimatnya, makhluk hidup berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Ya. Lalu kedua, berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ketiga, bernapas. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Dan terakhir, keempat, bertumbuh ya. Makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Nah, inilah 4 kata yang tadi kita cari dalam teks tersebut, lalu kita olah kembali dalam bentuk kalimat ya. Nah, dalam membuat kalimatnya kalian harus cari sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuai teks yang kalian baca tadi. Nah, setelah kita tadi sudah membuat kalimat, bahkan mencari kata-kata, di sini Miss Rani mempunyai tugas mandiri untuk kalian, yang dimana kalian harus yang pertama memperhatikan teks tersebut untuk mendapatkan kata-kata baru dari teks yang telah disediakan, yang telah Miss Rani sediakan ya untuk kalian. Jadi kalian sebelum mengerjakan harus baca teks tersebut dengan baik-baik dan teliti ya. Lalu setelah kalian baca, kalian harus temukan mana kata-kata yang baru dari teks tersebut ya. Entah itu ada 3 macam, 2 macam, atau 4 macam, itu harus kalian tulis ya. Lalu yang kedua, setelah kalian menemukan kata-kata tersebut dari teks yang telah kalian baca, kalian gunakan kata-kata tersebut untuk menyusun sebuah kalimat ya. Misalkan kayak tadi, makhluk hidup. Nah, makhluk hidup berkembang dengan cara yang berbeda-beda gitu ya, dalam membuat kalimat seperti itu. Jadi nanti ada teksnya, kalian harus sesuaikan dengan teks kalian yang harus kalian kerjakan. Dan yang ketiga,
kerjakanlah pada buku tugasmu secara teliti. Boleh dibantu oleh mama papanya ya di rumah ya, agar kalian bisa teliti dan dapat nilai yang bagus. Dan terakhir, waktu pengumpulan jam 8 malam, Miss Rani tunggu. Oke? Nah, ini dia teks yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian cari kata-kata baru dalam teks yang telah disediakan untuk kalian. Ya, kalian perhatikan, kalian cari, lalu kalian teliti, setelah itu kalian tulis kata-kata apa saja yang baru dalam teks tersebut dan buatlah kalimatnya. Ya. Sekian tugas hari ini serta penjelasan yang hari ini disampaikan untuk kalian. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu.